Oke, udah rekor. Oke, saya mulai Rumi. Dimitri siapa ya itu? Bentar, Kak. Hmm? Kalau nggak ada backgroundnya pakai ya apa tembok putih aja dulu. Apa? Kenapa, Kak? Nggak Dimitri dulu kalau dia nggak bisa pakai backgroundnya pakai apa dinding putih aja. Yang demi lu malah pakai dinding itu backgroundnya. Bisa pakai dinding putih aja demi. Nah, oke. Nah, ya. Oke, udah rekor ya. Selamat siang, salam Oh, astronomi. oke. Oke, selamat siang Rumi. Selamat astronomi. Nah, sekarang aku dan Rumi akan membahas tentang 3 keajaiban tata surya kita. Next. Nah, keajaiban pertama adalah Olympus Mons. Olympus Mons merupakan gunung berapi perisai dan menjadi gunung tertinggi di tata surya. Dengan tinggi mencapai sekitar 22 km. Gunung berapi perisai ini maksudnya salah satu jenis gunung berapi. Next. Bentar. Ini ketutupan. Olympus Mons merupakan gunung yang besar dengan sisi curam dan memiliki ukuran dan bentuk yang sama seperti Polandia. Next. Olympus Mons berada di daerah Tarsis Montes yang merupakan daerah di Mars yang memiliki cukup banyak aktivitas vulkanik. Next. Sebentar. Ini kedengaran ada suara hujan kah? Nggak kedengeran sih. Hah? Nggak kedengeran. Oh ya. Nah, ini bisa dilihat wilayah Tarsis Montes. Ini adalah peta topografinya dan bisa dilihat ada cukup banyak gunung berapi. Dan yang di atas kiri itu adalah Olympus Mons. Next. Olympus Mons telah dikenal luas oleh para astronom sejak abad ke-19 sebagai kenampakan albedo di Mars. Jadi kenampakan albedo itu di mana suatu objek itu akan terlihat lebih terang atau lebih gelap yang biasanya dibandingkan permukaan objek di tempat lainnya yang biasanya disebabkan oleh lubang yang dibuat oleh asteroid yang menabrak atau meteor gitu ya, atau karena ada gunung di situ. Next. Ini hujannya ngegedein, kedengeran suara hujan nggak? Enggak kok dia. Oh.
Nah, ini adalah perbandingan antara Gunung Olympus Mons, Mauna Kea, dan Gunung Everest. Bisa dilihat ini Gunung Mauna Kea ini sebenarnya gunung tertinggi di bumi ya. Tapi kebanyakan dari gunung tersebut itu berada di bawah laut. Nah, bisa dilihat Mauna Kea ini hanya sekitar setengah tinggi Gunung Olympus Mons. Jadi Gunung Olympus Mons ini sangat tinggi, 22 km itu. Next. Olympus Mons menjadi gunung berapi termuda di Mars. Gunung ini terbentuk pada periode Hesperium sekitar 3-3,7 miliar tahun yang lalu dan terakhir bererupsi pada periode Amazonianya itu 25 juta tahun yang lalu. Next. Olympus Mons kemungkinan besar terbentuk dan dari titik panas atau hotspot. Jadi maksudnya kayak bukan dari lempeng tektonik yang menyebabkan si pembentukan magma yang berada di Olympus Mons tersebut. Karena tidak ada lempeng tektonik di Mars. Sudah jelas itu. Dan ketidakadaan lempeng tektonik di Mars ini membuat si Gunung Olympus Mons ini besar karena tidak berpindah-pindah jadinya titik panasnya. Hanya diam di satu tempat. Next. Nah, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Rumi. Silakan Rumi. Oke, terima kasih Dimitri. Sekarang akan kulanjutkan ya. Dan kita akan lanjut ke Great Red Spot atau bintik merah raksasa. Bintik merah raksasa atau Great Red Spot merupakan badai antisiklon berputar tidak searah siklon yang berada 22 derajat di selatan garis khatulistiwa Jupiter. Badai ini berputar dengan kecepatan angin sampai 432 km per jam. Bintik merah raksasa mungkin berumur 176 tahun sampai 340 tahun atau lebih. Bintik merah raksasa bisa bertahan sangat lama karena Jupiter tidak mempunyai daratan yang menyebabkan gesekan dan hanya mempunyai mantel yang terbuat dari hidrogen. Badai tersebut sangatlah besar sehingga orang yang memakai teleskop yang cukup kecil saja bisa melihatnya. Badai ini mungkin ditemukan oleh Giovanni Domenico Cassini atau Cassini yang membuat gambarannya sekitar tahun 1665. Pada observasi tahun 2004, terlihat bahwa radius dalamnya mengecil menjadi setengah satu abad sebelumnya dengan diameter longitudinal sekitar 40.000 km. Tapi beberapa astronom menduga kekuatan anginnya tidak ikut berubah. Kita akan lanjut ke sabu asteroid. Sabu asteroid adalah bagian dari tata surya yang terletak di antara Jupiter dan Mars dan kebanyakan diisi oleh asteroid. Sabu asteroid memiliki 4 objek yang dominan yaitu Ceres, Vesta, 2 Pallas, dan 10 Hygieia. Distribusi asteroid di sana sangatlah jarang sehingga sebuah probe bisa bergerak dengan mudah melalui sabu asteroid tanpa tertabrak asteroid di sana. Sabu asteroid diisi oleh 3 tipe utama asteroid, yaitu karbon, silikat, dan kaya logam. Sabu asteroid terbentuk pada masa awal tata surya. Awalnya, sabu asteroid merupakan sekumpulan planetesimal yang menerima tarikan gravitasi antara Jupiter dan matahari. Karena tarikan gravitasi Jupiter cukup kuat, Jupiter malah melempar semua planetesimal tersebut sehingga yang tersisa hanyalah 1% massa asli sabu asteroid, di mana objek-objeknya tidak
memiliki tarikan gravitasi yang cukup kuat untuk menarik objek lainnya untuk membentuk planet. Itu tadi 3 keajaiban tata surya kita. Ada yang mau bertanya? Atau mau dikasih pertanyaan? Nah, nah. Hmm. Bentar, bentar. Oh, sudah Mas. Oke. Oke, terima kasih Mbak Rumi, Dimitri sama. Oh, apa namanya? Sorry, ada yang salah panggil ya. Ini panggilannya Budol, ya Mas Budol ya kayaknya panggilannya. Oh, ya. Eh, nah, oke. Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin dari Pak Budol, mungkin dari yang lain. Halo, kedengaran? Ya, kedengeran Kak. Oke, terima kasih. Ini yang tadi, yang soal Olympus Mons, yang di planet Mars kan kalau tidak salah. Iya, ya Mars. Itu Olympus Mons. Menurutnya kalian nih, itu batu apa pasir tuh? Oh, menurut Rumi Dimitri itu batu atau pasir, kata Kak Budol. Itu batu kemungkinan, tapi kemungkinan di permukaannya itu pasir karena sudah tererosi oleh apa sih namanya angin yang berada di Mars. Jadi di Mars itu sangat diketahui banyak badainya dan juga dihujani oleh sinar matahari yang tidak dipantulkan, yang berbahayanya itu. Jadi permukaan di Mars itu beracun sama permukaan di Olympus Mons. Tapi kalau kita agak menggali lebih dalam, kita bisa menemukan bebatuan vulkanis karena Olympus Mons ini terbentuk dari tumpukan-tumpukan lava. Jadi kalau si Gunung Perisai ini sebenarnya biasanya terbentuknya oleh hotspot tadi. Nah, jadi hotspot itu adalah semacam magma gitu ya, cairan yang panas yang berasal dari inti planet Mars tersebut atau bisa juga terbentuk di bumi hotspot itu dan akhirnya karena panas sehingga materi-materinya lebih jauh dari satu sama lain sehingga lebih ringan dibandingkan dengan bebatuan yang berada di sekitarnya. Jadi mereka akan naik sampai mereka akan mengenai si kerak di planet Mars tersebut. Nah, kerak itu akan menghalangi si hotspot itu untuk naik dan akhirnya menyembur ke permukaan. Jadi tapi masih bisa naik si hotspotnya ini, tapi hanya lebih lambat. Jadi mereka akan keluar dengan menghasilkan erupsi-erupsi kecil yang hanya mengeluarkan lava biasanya dan tidak terlalu banyak mengeluarkan gas dan si lava tersebut akan menjadi dingin sehingga terbentuklah batu vulkanis dan itu akan terjadi terus-menerus bermiliar-miliar tahun sampai 25 juta tahun yang lalu dan akhirnya Olympus Mons menjadi sangat tinggi karena bantuan gravitasi Mars juga yang sedikit. Dan juga erosi yang lebih sedikit dibandingkan di bumi. Oke, boleh nanya lagi enggak? Boleh. Boleh kok. Menyambung yang tadi, kalau memang erosinya angin, berarti pernah enggak dengar
adanya spekulasi kalau ada air di Mars. Kira-kira benar nggak tuh? Berarti erosi yang gunung ini nggak ada oleh air, angin semua. Pernah nggak dengar soal air di Mars? Kira-kira ada nggak tuh? Bagaimana Ya, menurutnya kalian? kemungkinan ada air di Mars dulu, tapi si periode Hesperium ini saat air tersebut sudah hampir mengering semua. Jadi periode Hesperium ini merupakan akhir-akhir dari masa air permukaan di Mars. Jadi kemungkinan Olympus Mons erosi oleh air itu kecil. Nice, nice, nice. Thank you, thank you. Ya, enggak sih Kak Budoti itu pertanyaannya ya. Dan sedikit demi jadi apa penjelasannya panjang juga ya tadi. Kamu rangkum tentang Olympus Mons ya. Ya, kalau Olympus Mons sih ya apa namanya? Dia memang keajaibannya itu karena tinggi banget itu ya. Tertinggi. Kalau apa dibandingin sama Everest berapa kali tingginya ya si Olympus Mons ini? Tahu nggak Jimmy atau Rumi? Kan perbandingan segini. Dua dibagi 8. Hah? Gimana? Dua-dua dibagi 8 soalnya Gunung Everest itu tingginya 8.400 kilometeran dan Olympus Mons itu 22 kilometer. Jadi untuk simpelnya 22 bagi 8 itu hasilnya. 22 bagi 8. Oh, berarti 2,5 ya? Kitaran itu ya? 22 bagi 8 kan 2 bisa Sekitar 6. tingginya, tapi lebih. Ya sekitar 2,5 kali tingginya Gunung Everest ya. Ya. Nah, itu kalau ada yang mau, kayaknya nggak ada deh yang mau mendaki di situ. Saya pakai helikopter aja langsung. Ya, tapi kalau di Gunung Olympus Mons itu landai. Makanya dinamai Gunung Perisai. Gara-gara kalau gunung jenis perisai itu kan biasanya dibentuk dari hotspot. Nah, nanti si lava itu kan akan mendatar. Tapi kalau gunung yang adanya di Jawa misalnya, kalau di Jawa itu kebanyakan gunung itu terbentuk tingginya itu bukan hasil penumpukan lava, tapi kalau di Jawa itu hasil tabrakan lempeng tektonik Australia dan Eurasia, sehingga jadi ini lempeng Australia, ini lempeng Eurasia, nanti akan si lempeng Australia ini akan ke bawah dan membuat si lempeng Eurasia ini akhirnya akan jadi lebih ke atas gitu. Dan itu akan membentuk Pulau Jawa karena dulu sebenarnya Jawa itu lautan dan juga membentuk apa sih namanya? Membentuk gunung-gunung yang berada di Jawa itu. Jadi kalau gunung di Jawa itu lebih tinggi dan sedangkan kalau gunung perisai itu biasanya mereka terbentuk dari hotspot kan. Jadi tidak ada aktivitas lempeng tektonik yang membuatnya tinggi dalam periode yang lebih singkat. Jadi kalau lava itu kan apa sih namanya? Lava itu cairan. Cairan itu akan menyebar. Jadi nanti cairannya itu akan menyebar, tapi tetap aja membuat si tinggi Olympus Mons itu tetap naik. Jadi si Olympus Mons itu sangat landai. Makanya dikategorikan sebagai gunung perisai. Gunung perisai ya namanya. Oke. Bentar. Ya. Kalau gunung apa namanya? Oh ya berarti kalau tadi kau bilang gunung tektonik itu yang mempengaruhi tinggi itu tektonik. Menurut aku nanya sih, menurut kalian gravitasi Mars ada pengaruhnya juga nggak?
gravitasinya Mars itu kan lebih kecil kan ya dari bumi. Nah, itu ada pengaruhnya juga nggak ke tingginya Olympus ini? Iya, ada. Jadi Gunung Everest ini tidak akan menjadi lebih tinggi secara jauh lebih tinggi gitu ya, karena gravitasi bumi akan menarik bebatuan di Gunung Everest, sehingga Gunung Everest itu hanya dibatasi sampai ketinggian beberapa ribu kilometer lagi, atau enggak cuman sekarang batasnya udah sampai batasnya Gunung Everest ini. Sedangkan kalau di gravitasi Mars, gunung bisa jauh lebih tinggi karena tarikan gravitasinya lebih tidak kuat gitu. Ya. Salah satu faktor kenapa Gunung Olympus Mons itu sangat tinggi. Ya, lebih tinggi ya. Jadi kalau kita tinggal di Mars emang bisa jadi lebih tinggi juga ya nanti kita. Bisa Iya, aja nanti. makanya orang-orang itu agak khawatir kita pergi di Mars. Nanti kalau ada yang dia lahirkan di Mars gitu, atau di Marsnya lama, nanti mereka akan mendapatkan efek ngapain Rumi? Efek yang aneh gitu ya. Iya, jadi Bentuk tubuhnya aneh gitu. otot mereka akan menjadi lebih lemah, habis itu tulang-tulang mereka akan jadi lebih rapuh. Ya, kalau di Mars ya, tinggal di Mars. Oke. Jadi ada yang Dan apalagi sebenarnya sahabat tadi. juga sih gunung-gunung di Mars yang melebihi tinggi gunung-gunung di bumi. Ya. Mars mau ke gunung tuh ke Mars sekalian tuh. Oke, gimana dari Berarti Gunung Olympus Mons ini adalah gunung apa sih namanya? Gunung terbesar. Kalau gunung terbesar itu dalam diameter misalnya itu ada di Ceres, planet Katai. Kalau ukurannya kecil. ya kalau di Ceres tuh tahu nggak namanya Dimi? Lupa, soalnya Lupa ya. Pakai kode-kode ya kayaknya. kurang cari. Oke, nggak apa-apa sih. Berarti yang terlebar itu di Ceres ya malahan ya. Kalau tertingginya di Mars. Oke, gimana ada yang mau? Aku sih pertanyaannya sih itu dulu aja sih. Kalau dari siapa? Ya mungkin dari teman Kak Abdul atau mungkin Rumi juga mau nanya. Dimitri tahu banyak banget ya tentang Olympus Mons ini. Banyak jelasin Mas. Ya, Dimi cukup tertarik sama geologi sih. Oh iya. Kamu sering baca buku-buku tentang apa namanya tanah beberapa gunung gitu ya? Oh, Dimi. Hampir semua. Oh, oke. Kalau aku sih geologi kurang sih aku soalnya. Oke. Oke. Kalau gitu itu aku tanya sih. Kalau misalkan menurut apa namanya kalian semua kira-kira dari selain ketiga ini ada lagi nggak sih keajaiban tata surya yang lain gitu? Kenapa? Kayak aja deh, aku coba menanya aja sih. Kalau dari ketiga ini, tiga benda ini kenapa masuk ke dalam keajaiban tata surya kita? Kan kalau si Olympus Mons kan karena tertinggi. Terus kalau si bintik merah sama satu asteroid, kenapa masuk ke keajaiban tata surya kita? Menurut kalian? Ya, kalau Great Red Spot itu besar, habis itu tua, habis itu kalau sabuk asteroid ya unik kalau dibandingkan dengan tata surya lain. Tata surya lain punya nggak sih sabuk asteroid? Dimi.
cuman ada satu yang dikonfirmasi, namanya Fomalhaut gitu, atau itu nama planet hantu di situ Oh, planet Goblin ya? yang ada. Pokoknya Dimi mengaksesori itu tata suryanya cukup dekat, habis itu sangat muda, dan salah satu-satunya tata surya di luar kita yang dikonfirmasi memiliki sabuk asteroid. Dua lagi kayak di tata surya kita. Kan kalau di tata surya itu ada sabuk Kuiper dan apa sih namanya? Sabuk asteroid. Ya, sabuk asteroid. Ya. Jadi uniknya sabuk asteroid itu cuman jarang ya di tata surya gitu. Sama kalau bintik merahan, ya unik aja gitu ya. Ada badai segede itu, umurnya tua. Gedenya si GRS Jadi tuh. untuk bisa terbentuk si sabuk asteroid itu harus berada di situasi yang unik. Jadi kita harus mempunyai planet yang cukup besar dengan orbit yang jauh dari matahari. Habis itu kita juga harus memiliki cukup banyak material di sisi-sisi di itu apa sih namanya? Piringan akresi di matahari. Ya. Makanya Habis susah harus gitu. membuat si apa sih namanya apa material-material itu akhirnya terkumpul di L1-nya si planet tersebut. L1 ya kayaknya. L1. Oh, jarak itu kurang apa tuh? Cuma taunya L2, aku cuma taunya. L1 ya kayaknya sih. Entahlah. Pak, bentar. Bentar. Oke, di ya. Oke, apa namanya? Kalau selain ketiga ini, ada nggak sih keajaiban atau surya kita yang lain? Maksudnya itu yang menurut kita, menurut kalian tuh unik gitu di tata surya kita selain si Olympus, sabuk asteroid sama badai itu? Ya, mungkin apa sih namanya? Cincin di planet-planet luar. Jadi sebenarnya Jupiter, Saturnus, dan Uranus sama Neptunus itu semuanya punya cincin, tapi Saturnus yang kelihatan. Cincin ya, oke ini. Serak suaranya. Oke, kalau menurut Rumi ada itu nggak pendapat tentang itu keunikan atau surya kita yang lain? Kenapa, Kak? Keunikan atau surya kita yang lain selain ketiga ini yang kalian bahas? Ya, ada pasti banyak. Ya apa misalnya? Apa ya yang ku tahu ya? Aku lupa lagi. Ya, salah satu misalkan. Sebentar. Yang matahari itu apa sih? Matahari. Iya, pokok Matahari yang unik sisi sebelah. dari dulu. Menurut aku sih air di bumi ya kalau aku. Kalau dari aku itu air di bumi. Misalkan air itu kan jarang banget ditemukan di luar sana, apalagi air yang lebih tepatnya planet berair ya. Planet yang memiliki air dan gini, planet berair yang memiliki kehidupan sih. Itu kan bumi, tempat tinggal kita. Itu kan unik banget kan ya. Soalnya kan di luar sana kalau nggak salah kan udah ada ditemuin planet exoplanet lain yang ada airnya udah ada. Cuma belum kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah itu udah ditemukan atau belum ditemukan kehidupan gitu. Ya tempat kita unik banget. Satu-satunya tempat yang diketahui ada kehidupan. Ya tempat tinggal kita, rumah kita ini. Tuh. Kalau menurut
Kalau menurut Kak Fudol gimana? Ada keunikan tata surya kita yang lain nggak? Atau menurut Rumi mungkin? Benar Rumi? Atau sebenarnya masih banyak sih sebenarnya. Nah, sebenarnya kan 3 ini kan dari 7 ya. Aslinya itu ada 7 teman, 7 keajaiban ya. Cuma jamnya cuma 3 aja ini yang dibahas hari ini. Kalau 7 itu sih cincin Saturnus kan iya. Cincin saya sih sebenarnya cincin Saturnus menurut aku agak kurang sih. Soalnya udah ada yang lebih gede. Nggak tahu nggak siapa yang lebih cincin yang exoplanet yang cincinnya lebih gede dari Saturnus kemarin. Lupa. Tapi kemungkinan itu cincinnya akan berubah jadi bulan itu. Bukan, itu mah Mars. Itu nggak ada cincinnya berubah jadi cincin berubah jadi Bukan. bulan. Itu apa sih namanya? Yang mempunyai cincin paling besar itu. Oh Dia itu. akan berubah menjadi bulan-bulan kayak di Jupiter gitu. Oh. Kayaknya kalau ada banyak banget itu apa sih namanya? Ada banyak material di cincin itu, nanti asa nggak mungkin gitu. Nanti akan jadi nggak stabil si itunya. Nanti kemungkinan bakal ada tarikan gravitasi di objek-objek yang dominan dan membuat si itu apa sih namanya? Objek-objek yang dominan itu menjadi lebih besar dan kemudian menjadi bulan-bulan. Oh, tapi bukan cincin itu sih maksudnya. Yang aku maksud itu loh si J114 apa sih 07B kalau nggak salah. Yang dijuluki Lord of the Ring itu loh. Itu kan kalau nggak salah kan nggak tahu ya jadi bulan atau nggak cincinnya. Kayak sih nggak paham ya, kalau terlalu gede. Kalau dibilang cincin Saturnus itu keajaiban keajaiban atas surya, bukan 7 keajaiban dunia ya teman-teman ya, 7 keajaiban atas surya kali ini. Ya kalau cincin Saturnus dibilang gitu bisa sih sebenarnya, cuman aku kurang setuju kalau dari pribadi, soalnya udah ada cincin lebih gede gitu, yang bahkan berkali-kali lipat lebih gede dari Saturnus kan ya. Gitu. Ya kalau aku ya, memang kalau untuk orang-orang yang pertama kali lihat Saturnus emang pasti yang mengagumi ya, pasti ya keren. Padahal ada si J apa itu dulu, nggak ada nama umumnya ya untuk kode itu. J114 apa sih namanya? Bentar teman-teman. J11407B, bener nggak? Nah J1407B. Nah, satunya double. Ini ya, J1407B. Exoplanet. Itu exoplanet yang isinya Pak gede banget lah ya. Super Saturn super di geologinya. Tuh. Di 433 tahun cahaya ya dari bumi. Dan tahu di rasi Centaurus. Sama satu lagi katanya sih, kalau dari aku lihat metana di Mars itu juga jadi keunikan sih katanya. Metana di Mars. Pales Marineris. Pales Marineris itu apa sih Pak? Pales Marineris itu sebentar, itu kayaknya di Mars deh. Iya memang di Mars itu. Kan? Itu sih. Jadi Oh, Marineris itu kemungkinan hasil dari apa sih namanya aliran air yang dulu ada di Mars. yang kayak bentuknya kayak danau sungai gitu ya. Iya, Itu ya. Ya itu jadi jauh lebih besar daripada eh,
apa sih namanya? Eh, yang ada di bumi itu apa? Hah? Nggak jadi. Gimana tuh? Ya udahlah. Pokoknya itu semacam bekas aliran air lah ya. Mars kan udah, katanya itu kan yang jelas di Mars, temen-temen tuh udah ada ditemukan ada bukti ada air, cuma airnya itu katanya nguap, maksudnya tuh menguap gitu, jadinya hilang. Tapi bekas alirannya itu masih ada. Makanya lagi diselidiki sekarang. Selidiki habis-habisan di Mars tuh berapa tuh robot yang dikirim ke sana ya. Kayaknya ke Mars dulu deh. Ikut dari dulu. Mesti ke Mars dulu. Oke, dari teman-teman lain yang mau tanyakan mungkin uh, ini juga mungkin tidak sudah ada dari Kak Fudo lagi pada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan sih. Bentar. Mbak Rumi, coba kamu ganti slide-nya ke itu nih, bintik merah. Bintik merah. Yang nggak ada itunya deh, yang nggak usah ada tulisannya. Ya nggak? Ini kan? Oh iya, ini ya. Oke. Berapa sekarang? Kita lihat. Oh, kalau sebentar, ini kemarin bintik merah ini ukurannya berapa kali bumi sih? Kemarin? Bahkan di 1,3 kali bumi. 1,3 kali, Oh 3 iya. kali, 1, atau 3 kali? 1,3 kali sekarang mah kayaknya mah. Oh, udah berkurang ya? Soalnya takut dulu sekitar 2 kalinya. Ada Ya, Kimi takut pernah ngirim fotonya itu perbandingannya. Dulu itu 3 kalinya. dulu 3 kalinya, sekarang mengecil ya. Iya. Oke, akhirnya bisa menghilang ya tapi hari nanti. Habis itu kalau nggak salah pas 2004 ada bagian-bagian itu apa sih namanya? Ada satu bagian dari Great Red Spot ini yang terlihat memisah gitu awan merahnya teh dari si Great Red Spot itu cukup besar kelihatan. Iya sih ya, benar ya. Eh, Jadi ya benar semuanya itu unik-unik ya teman-teman. Nggak perlu jauh-jauh tahu tata surya. Nah, di tata surya itu udah banyak uniknya ya. Cuma ya itu tadi sih, yang palingan nggak banyak itu bintang kita sih. Ya sebenarnya sih unik-uniknya tadi satu asteroid. Kalau menurut aku yang unik itu satu asteroid, bintik merah raksasa, Olympus Mons, menurut tingkat surya kita. Air di bumi itu udah pasti lah ya, air kehidupan di bumi. Yang paling unik sih dari tata surya kita tuh kehidupan kita di semua tinggal kita sekarang. Gitu. Kalau kehidupan di luar sana masih nggak tahu ya, ada atau enggak. Gitu. Oke, penuh. Nah, bentar ya. Apa itu rumus? Bentar, bentar ya. Oke, kalau gitu dari ini saya teman-teman demo tanyakan nih, kalau apa namanya, sebenarnya ada dari misi manajemen ada pertanyaan, cuma kayaknya waktunya kayak cukup, jadi nggak jadi ada pertanyaan. BTW, minggu depan masih ada ya. Minggu depan berarti balik ke aku ya yang ngebahas. Tuh. Minggu ini aku masih ujian. Gitu. Bisa. Nah, ya, mungkin dari lalu mau tanya mungkin dari Dimitri juga, atau Rumi mau nanya juga. Mungkin kalau nanya berarti ke aku ya. Dari Kak Fidel mau nanya lagi. Mungkin.
Kalau ada ini jam 3 ya. Oke. Jadi kalau itu ya, enggak. Oke. Oke, kalau gitu kalau ada pertanyaan lagi, kalau aku juga udah ada tanya lagi sih ya. Ya, bentar. Oke, jadi kalau ini sih apa namanya? Tutup dulu aja nih pertemuan kita minggu ini. Berarti nextnya minggu depan ya. Minggu depan udah sama aku lagi ya yang bahas. Minggu depan bentar. Minggu depan tuh aku nanti ngebahasnya tentang sebentar, tentang kali itu aku ngebahasnya tentang itu. Oh, berarti nextnya aku ngebahas tentang mungkin kayak teknologi angkasa gitu ya. Contohnya mungkin ya pesawat ulang-alik atau semacamnya mungkin. Pesawat ulang-alik udah habis ya, udah tak habisin ya itu ya. Udah bahas habis. Paling ya roket, satelit mungkin udah bahas ke situ minggu depan. Gitu. Oke, itu sih kalau gitu. Oke, sekali lagi kita tutup pertemuan kita minggu ini ya, teman-teman. Ini bisa tutup juga ya. Ini siapa mau nutup nih? Siapa mau nutup Rumi pagi ini? Oke teman-teman, sampai ketemu minggu depan ya. Salam Oke. astronomi. Dadah. Oke, Rumi. Udah Rumi udah datang juga. Makasih Kak, udah datang juga. Terima kasih Kak. Rumi dari sini. Makasih teman-teman. Dadah. Ya, benar. Oke, dadah. Dadah. Stop dulu. Recording stop.